Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Hani Rahima MPD sebagai dosen dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya Raiga Estika Dinda Safitri akan menyampaikan ringkasan dari materi Perkembangan Peserta Didik sebagai ujian akhir semester saya. Di sini yang pertama saya akan memaparkan bab-bab dari materi Perkembangan Peserta Didik. Yang pertama di bab 1, saya akan memaparkan tentang tugas-tugas perkembangan individu. Bab yang kedua adalah tugas perkembangan remaja. Di dalamnya ada kebutuhan pribadi, pendidikan karir, dan kehidupan berkeluarga. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini dan anak usia sekolah. Yang keempat adalah karakteristik perkembangan remaja dan dewasa. Yang kelima adalah tentang kehidupan pribadi dan kepribadian anak. Dan yang keenam tentang penyesuaian diri remaja, dan yang ketujuh tentang peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang pertama yang bab 1 yaitu tentang tugas-tugas perkembangan individu. Yang pertama akan membahas tentang pengertian. Pengertian tugas individu itu sendiri yaitu tugas yang muncul pada saat tertentu dalam kehidupan individu. Dan keberhasilan dan kesuksesan tugas individu itu akan mempermudah untuk menyelesaikan tugas perkembangan individu selanjutnya. Kemudian sumber tugas perkembangan. Tugas perkembangan bersumber pada faktor-faktor berikut. Yang pertama ada kematangan fisik, yang kedua adalah tuntutan masyarakat secara kultural atau budaya, yang ketiga adalah tuntutan, dorongan, dan cita-cita individu itu sendiri, dan yang keempat ada norma-norma agama. Dalam rangka memfungsikan tahap-tahap perubahan yang menyertai perkembangannya, maka individu itu harus melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu guna memenuhi tugas perkembangan. Misalnya kebiasaan bangun pagi, kebiasaan makan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, yang C, yaitu tugas perkembangan individu. Di sini ada beberapa tugas perkembangan individu sesuai dengan fase-fase perkembangan individu. Yang A yaitu tugas perkembangan pada masa bayi dan anak prasekolah. Di antaranya itu belajar memakan makanan padat, belajar berjalan berbicara, dan berjalan mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Kemudian yang B yaitu tugas perkembangan pada masa anak usia sekolah. Di antaranya anak sudah mulai berjalan, anak harus sudah belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar keterampilan dasar membaca, menghitung, dan menulis, dan belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Kemudian yang C yaitu tugas perkembangan remaja. Di antaranya adalah mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kematangan emosi, mencapai kematangan intelektual, dan memiliki kesadaran tanggung jawab sosial. Kemudian yang D yaitu tugas perkembangan dewasa awal, diantaranya mulai mencari pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan, memulai bekerja. Kemudian yang E yaitu tugas perkembangan dewasa pertengahan, diantaranya adalah mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu luang, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu, dan menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis yang awalnya pada dewasa awal mungkin masih kuat untuk bekerja, dan pada dewasa pertengahan fisiologisnya mulai berkurang, kayak kakinya mudah sakit atau apapun. Nah, kemudian yang F yaitu tugas perkembangan dewasa akhir pada masa tua, yaitu diantaranya adalah menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, dan membentuk hubungan dengan orang seusianya. Kemudian yang D ada mengenai tentang faktor yang mempengaruhi kelancaran tugas-tugas perkembangan. Yang pertama ada yang A yaitu pertumbuhan fisik remaja, yang B perkembangan fisik yang pertama itu pertumbuhannya, dan yang kedua itu perkembangannya. Kemudian yang C itu kedudukan atau urutan anak dalam keluarga, karena urutan atau kedudukan anak tersebut mempengaruhi pola asuh dari orang tua tersebut. Kemudian yang ke D yaitu kesempatan bagi remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Kemudian yang ke E motivasi pada seseorang, ini sangat penting sekali karena dengan adanya motivasi seseorang akan mau mempelajari tugas-tugas perkembangan pada fase mereka sendiri. Kemudian yang ke F yaitu kelancaran tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Jadi jika ada tugas-tugas perkembangan pada fase sebelumnya itu belum terpenuhi, maka jelas akan memperlambat tugas-tugas perkembangan yang selanjutnya. Dan yang kedua yaitu tugas perkembangan remaja.
meliputi kehidupan pribadi, pendidikan dan karir, dan kehidupan berkeluarga. Yang pertama tentang pengertian perkembangan kehidupan pribadi dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian kehidupan pribadi dan karakteristiknya. Kehidupan pribadi seorang merupakan kehidupan yang utuh dan lengkap dan memiliki ciri khusus dan unik. Kehidupan pribadi seorang menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial fisiologis, dan sosial budaya, dan kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dalam faktor lingkungan kehidupan. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi. Perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikofisis dipengaruhi oleh status ekonomi, filsafat hidup keluarga, dan pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap kesehatan, ketertiban, termasuk ketertiban menjalankan ajaran agama. Kemudian ada perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Untuk pengertiannya, kehidupan pendidikan adalah pengalaman, proses belajar yang dihayati sepanjang kehidupannya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan kehidupan karir merupakan suatu proses perjalanan individu di dalam dunia kerja. Kemudian karakteristik kehidupan. Pada dasarnya, belajar atau berada di pendidikan tertentu merupakan suatu proses persiapan bagi seseorang untuk mencapai tugas pekerjaan, untuk tugas di dunia pekerjaan. Hal itu membimbing remaja untuk menentukan jenis pendidikan apa yang akan dia ambil. Remaja pada umumnya memiliki 3 lingkungan pendidikan yang pola dan karakteristiknya berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan pendidikan keluarga, yang kedua masyarakat, dan sekolah. Kemudian yang kelima ada poin tentang perbedaan individu dalam perkembangan pendidikan dan karir. Dalam kenyataannya, setiap individu mempunyai kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Maka hal itu sangat berpengaruh terhadap pola kehidupannya di dalam pendidikan. Dengan demikian, kehidupan pendidikan akan sangat bervariasi atau berbeda-beda seiring dengan perbedaan kemampuan berpikir. Keenam, yaitu upaya perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Proses pemilihan kerja sebenarnya telah berlangsung sejak dini, di saat anak itu menetapkan pilihan sekolah. Para remaja telah berkemampuan untuk menarik keputusan sekalipun dasar pertimbangannya yang digunakan belum cukup luas, terutama yang berkaitan dengan pandangan masa depan yang belum mantap. Oleh karena itu, mereka masih memerlukan arahan atau bimbingan orang tua atau pembimbing. Di sekolah juga bisa oleh guru BK dibimbing untuk menentukan jenjang karir atau pekerjaan yang akan dipilih oleh remaja tersebut. Kemudian yang C yaitu tugas perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. Satu, pentingnya kehidupan berkeluarga. Pada masa remaja, kematangan seksual sudah terjadi, dan hal itu berpengaruh pada dorongan remaja dan ketertarikan remaja terhadap lawan jenis, sehingga perlu disiapkan secara matang mengenai hal-hal yang berhubungan tentang perkawinan, karena masalah tersebut mendasari pemikiran mereka dalam menetapkan pasangan hidup mereka. Yang kedua yaitu timbulnya cinta dan jatuh cinta. Setiap remaja maupun dewasa awal mempunyai 2 tujuan utama, yaitu yang pertama menentukan jenis pekerjaan yang sesuai, dan yang kedua menikah dengan dan membangun rumah tangga yang diimpikan. Yang ketiga yaitu setiap masyarakat pada hakikat yang memiliki aturan atau norma untuk mengatur mengenai masalah perkawinan tersebut. Yang terakhir yaitu implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam menyalahgunakan pendidikan. Yang pertama yaitu umumnya pendidikan di Indonesia masih bersifat klasikal, dan di situ juga karena memang banyak dia masih klasik.